Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Husni. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan persediaan atau inventories. Semoga kalian sehat selalu ya. Oh, sebelumnya Bapak ucapkan minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Pengertian persediaan menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 41.1 sampai dengan 41.2 dan 14.9 419 IAI 2002, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual untuk kegiatan usaha normal sebuah perusahaan. Jadi aktiva itu tersedia nih untuk dijual kembali sebagai kegiatan normal sebuah usaha atau sebuah perusahaan, seperti itu. Dua, dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Dalam proses produksi ini si persediaan itu diproduk sendiri atau dibeli dan dalam lingkup perjalanan menuju gudang sebuah perusahaan. Tiga, dalam bentuk bahan perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Nah, ini yang dimaksud dengan persediaan, yang tersedia untuk dijual sebagai kegiatan usaha normal sebuah perusahaan dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Dan ketiga, dalam bentuk bahan perlengkapan flash untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Sifat-sifat persediaan. Satu, biasanya merupakan aktiva lancar atau karena aset, karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Jadi persediaan itu merupakan aktiva lancar yang sifatnya kurang atau sama dengan 1 tahun. Jadi kalau sudah terlalu lama bisa barang itu ketinggalan mode ataupun yang lainnya. Jadi tidak laku lagi untuk dijual. Merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Nah, persediaan ini harus besar nih untuk perusahaan dagang dan perusahaan industri, seperti itu. Tiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi, karena persediaan itu harus dikeluarkan atau dalam artian dijual, dan ketika dijual si perusahaan mendapatkan keuntungan laba. Kalau tidak dijual si perusahaan akan menderita kerugian, seperti itu. Nah, ini sifat-sifat persediaan, seperti itu. Macam-macam persediaan, ada persediaan barang mentah atau raw material inventory, ada persediaan barang dalam proses, work in process WIP inventory. Tiga, persediaan barang jadi, finish atau good inventory. Empat, suku cadang atau spare part. Lima, good in transit, barang dalam perjalanan, dan consignment out. Nah, ini adalah macam-macam persediaan, itu. Tujuan pemeriksaan persediaan adalah satu, memahami internal kontrol perusahaan. Maksud ini adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan di sebuah perusahaan. Itu yang dimaksud dengan memahami internal kontrol perusahaan. Kedua, eksistensi. Yang maksudnya adalah untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Itu yang dimaksud eksistensi. Jadi ditulis saja, tapi barangnya nggak ada. Nah, itu bukan eksistensi. Eksistensi itu sekali lagi adalah tulisnya apa, persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada, tidak fiktif, dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca tersebut juga, seperti itu. Tiga, metode penilaian sesuai SAK, yaitu untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan valuation sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Itu dinilai lagi ini persediaannya, seperti itu ya. Yang keempat, memeriksa sistem pencatatan sesuai SAK, yaitu untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ada berapa? Oh, itu lain lagi ya. Kelima, memeriksa apakah barang defektif, slow moving, obsolescence. Maksudnya adalah untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang rusak, defektif, bergerak lambat, slow moving, dan ketinggalan mode, obsolescence, sudah dibuatkan allowance yang cukup
Jadi tulis nih barang yang rusak, yang bergeraknya lambat dan barang yang ketinggalan mode. Ya kemungkinan akan dibagaimanakan oleh perusahaan. Misalnya yang rusak mungkin akan diretur atau dimusnahkan. Slow moving mungkin akan, kita tahu kan suka ada diskon besar-besaran, mungkin akan program seperti itu ataupun obsolete seperti itu ya. 6. Memeriksa persediaan yang dijaminkan. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Ya, seperti perumahan kan, itu persediaannya dijaminkan ke bank seperti itu. Ya. 7. Untuk memeriksa apakah persediaan dijaminkan atau diasuransikan. Maksudnya adalah pemeriksaan ini tujuannya untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Jadi ketika ada kejadian apa-apa force majeure bisa ada klaim karena persediaan itu dijaminkan atau diasuransikan. Seperti persediaan barang kan, kalau ada kebakaran ya itu dijaminkan atau diasuransikan, bisa diganti rugi seperti itu. 8. Memeriksa purchase atau sales commitment. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan, persediaan purchase sales commitment yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Itu yang maksudnya memeriksa purchase sales commitment. Ada komitmen-komitmen dalam penjualan seperti itu. Misalnya ketika dia menjual lebih dari ini dapat bonus ataupun apa. Jadi itu mempunyai pengaruh besar nggak di dalam laporan keuangan. 9. Memeriksa penyajian di neraca sesuai SAK. Maksudnya adalah untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK seperti itu ya. Ini tujuan pemeriksaan persediaan seperti itu. Nah, ini prosedur-prosedur yang disarankan ya atas persediaan. Dibagi 3. 1. Prosedur compliance test. Prosedur compliance test ini adalah melajari evaluasi internal control persediaan. 2. Analytical review. 3. Substantive test. Tapi dalam praktiknya prosedur pemeriksaan yang dibahas dalam pertemuan ini adalah disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit seperti itu. Ya. Prosedur pemeriksaan compliance test. 1. Pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Dalam hal ini auditor biasanya menggunakan internal control questionnaire. B. Lakukan tes transaksi compliance test atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. 2. Tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Nah, ini adalah prosedur pemeriksaan dengan menggunakan compliance test seperti itu. Nah, ini contoh internal control questionnaire atas persediaan. Jadi, apakah persediaan A dipisahkan atas nama kelompok, bahan baku, barang dalam proses, barang nah ini ya, ini tidak. Nah, ini semua dinyatakan dalam jawaban yang dicentang. Apakah presiden di bawah pengawasan seorang penjaga gudang atau orang tertentu lainnya? Ya, mereka menyatakan bahwa gudang itu dijaga oleh orang, atau kalau bahasa kerennya satpam ya. Nah, ini contoh internal control atas persediaan. Jadi ketika internal kontrolnya keren, ya biasanya hasilnya pun akan keren seperti itu. Yang kedua, prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Ya. 1. Lakukan observasi atas stock of name, perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan, klien. Untuk perusahaan yang internal kontrolnya lemah, stock of name sebaiknya dilakukan pada tanggal neraca, pada tanggal itu misalnya per minggu ataupun per hari. Namun untuk internal kontrol baik, seperti yang tadi di ICQ, stock of name bisa dilakukan beberapa waktu atau sesudah tanggal neraca.
Nah, ini contoh trace forward di perusahaan dagang, ya. Kita tahu saldo persediaan pertanggal stock of name, ya. Pasti periksa 200 juta. Ternyata ada pembelian nih. Tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 300 juta. Ini ada pembelian nih. Ini persen stock of name yang kita hitung ada pembelian 300 juta. Terus ada penjualan nih selama rentang waktu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 450 juta. Nah, saldo persediaan per 31 Desember 2018 harusnya ada 50 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan stock of name seperti itu ya. Yang kedua, dalam substantitas atas persediaan, dua, minta pinali inventory list atau inventory compilation dan lakukan prosedur pemeriksaan mengenai cek mathematical akurasi masih penjumlahan secara matematiknya. B. Cocokkan jumlah per buku dengan stokar. Jadi jumlah yang buku dicocokkan dengan kartu gantungnya, cocok nggak ya? Cocokkan quantity per count dengan quantity ship. Ship ini adalah kita auditor, cocokkan apakah benar data yang dikeluarkan oleh klien dengan data yang dihitung oleh kita sebagai auditor. Terakhir, cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Nah, ini langkah kedua dalam prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan yang minta pinali inventory list. Jadi final daftar persediaan seperti itu ya. Waduh, nah ini contohnya nih. Final inventory list. Indomie goreng, dus. Catatan pertama 50, jumlah cangkudop perstokan 50, jadi tidak ada selisih. Unit fresh 84.000, hasilnya segini. Indomie rebus sama seperti itu ya, ada 125, catatan kedua ada 125 juga, per stokar 125, jadi cocok, tidak ada selisih. Tapi ketika di kartu gantung misalnya ada 40, ya 40, jadi selisihnya 10. Kemana yang selisih itu? Nah, itu diperiksa oleh kami atau auditor dengan menanyakan ke klien. Jadi ini posisi tidak ada selisih ya. Jadi catatan pertama, catatan kedua, dan sesuai dengan kartu gantung 50, ini sama 100, dan ini sebagainya dengan unit freshnya seperti itu. Dan total saldonya adalah 24.725.000 rupiah ya. Ini contohnya. Ketika ada perbedaan dengan satu kartu stok gantung atau kartu, nah tinggal di sini selisihnya berapa nih. Akan mengurangi nilai harganya seperti itu ya. Paham? Harian harus paham seperti itu. Yang ketiga adalah kirimkan konfirmasi untuk persediaan konsigmen out ya. Konfirmasi. 4. Periksa unit fresh dari raw material, bahan baku, work in process, barang dalam proses, finished goods, barang jadi, dan supplies, barang pembantu. Nah, ini langkah ketiga dan keempat dalam prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Nah, ini contoh perhitungan landed cost. Nah, landed cost
Jadi yang ketiga keempat itu adalah kirimkan konfirmasi untuk persediaan segmen out atau persediaan perusahaan yang dititip jualkan ke perusahaan lain. Kalau bahasa kerennya adalah konsinyasi. Biasanya barang konsinyasi jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga lebih praktis untuk mengirim konfirmasi dibandingkan jika auditor harus menghitung. Selain itu, auditor juga bisa memeriksa bukti pengiriman barang konsinyasi tersebut. Yang keempat, periksa unit price dan raw material, work in process, finished good, dan supplies. Ya. Yang terakhir ada perhatikan apakah perusahaan menggunakan FIFO, LIFO, atau average cost. Ya. Untuk barang impor, harus diperiksa bukti-bukti pembelian impor, purchase order, pro forma invoice, bill of lading, pemberitahuan import untuk dipakai PUD, letter of credit, trim UC atau receiving report, dan juga perhitungan landed cost-nya. Karena untuk barang import harus dibayar biaya masuk, biaya untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan, termasuk jasa ekspedisi muatan kapal laut (IMKL) atau ekspedisi muatan kapal udara (IMKU). Nah, ini ada contoh perhitungan landed cost ya. Misalkan impor 5 jenis barang melalui letter of credit nomor B 11307-3/2019 dengan nilai ship, cost, insurance, and freight sejumlah $250.000 US. Untuk itu harus dibayar bea masuk dan biaya IMKL. IMKL di sini adalah ekspedisi muatan kapal laut. Perhitungan landed cost-nya sebagai berikut. Barang A dia ada 100 unit dengan per barangnya adalah 1000 US dollar. Jumlah keseluruhan 100.000 US dollar. Barang B ada 200 unit barang dengan harga US 250 dikali 200 hasilnya 50.000 US dollar. Yang terakhir 500 unit barang. C dengan harga 200 US dollar per barangnya dikali 500 jadi dapat 100.000 US dollar. Jadi dari 800 unit barang itu jumlah barangnya adalah sebesar 250.000 US dollar. Kurs yang kita pakai sebagai contoh 1 dolarnya ada 10.000. Jadi totalnya adalah 2.500.000 rupiah. Bea masuknya 50 juta, biaya EMKL-nya, ekspedisi muatan kapal laut 50 juta. Jadi total keseluruhan landed cost-nya adalah 2.600.600 juta rupiah. Nah, ini kita cari nih landed cost per unitnya. Ya. Nah, barang A kan kita tadi tahu satu adalah 100. 1 dibagi 100 dikali 100.000 dibagi 250.000. Ya. Kali 2.600.000 juta rupiah. Landed cost untuk barang A adalah 10.400.000 rupiah. Ingat ya, 1 per 100. Yang barang B adalah 2 per 200 ya. 2 per 200 dikali 50.000 jumlah barang dibagi dengan 250.000 total dikali 2.600.000 rupiah. Landed cost untuk barang B-nya adalah 2.600.000. Nah, barang C 1 per 500 ya. Dia pesan 500 500 dikali 100.000 jumlahnya dibagi 250.000 dikali 2.600.000 rupiah sama dengan landed cost-nya adalah 2.080.000 rupiah. Itu ya. Perlu diperhatikan pula bahwa pemotongan PPh atas impor barang tidak boleh dicatat sebagai bagian dari landed cost ya. Jadi ini ada PPh 22.
Jadi jangan dimasukkan sebagai landed cost, ya. Tetapi harus dicatat sebagai pajak dibayar di muka, ya. Ya, untuk landed cost, pajak yang dimasukkan ke biaya landed cost. Ini lain lagi. Ini untuk biaya tadi itu ada IMKL, perhitungannya seperti itu. Untuk walk-in process, pelajari cost accounting prosedur yang digunakan perusahaan untuk mengetahui besarnya direct material, direct labor, factory overhead yang sudah dibebankan termasuk presentasi selesainya. Jika perusahaan menggunakan job order costing, yang harus diperiksa adalah job order cost shape-nya. Seperti itu, ya. Ini landed cost, seperti itu. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Ya, nanti contohnya ada. 6. Periksa cukup tidaknya allowance atau barang yang bergerak lambat, rusak dan ketinggalan mode. Cukup dalam arti tidak terlalu besar, dapat menyebabkan laba terlalu kecil, dan tidak terlalu kecil dapat menyebabkan laba terlalu besar. Untuk itu, auditor harus memeriksa bagaimana kebijakan dan cara perusahaan menentukan allowance, apakah konsisten atau tidak dengan periode sebelumnya. Nah, salah satu cara yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah 1. Untuk barang yang tidak dipakai atau tidak terjual selama 3 bulan, dibuatkan allowance sebesar 10%. Naik lagi 6 bulan nih, allowance-nya 30%. Naik lagi nih 9 bulan, dibuatkan allowance 50%. Naik lagi 12 bulan dibuatkan 80% allowance-nya. Lebih dari 12 bulan dibuatkan 100%. Itu kalau dibuatkan 100% itu mungkin dihilangkan seperti itu. Jadi mungkin ini ya, kalau kita tahu yang diskon-diskon seperti ini mungkin barang yang sulit bergerak 3 bulan pertama 10% sampai dengan 20 sampai dengan 80% seperti itu, ya. Ini salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk barang yang tidak bergerak atau tidak terjual sama sekali, seperti itu. 7. Periksa kejadian sesudah tanggal neraca atau subsequent event. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada penjualan fiktif yang dicatat untuk memperbesar jumlah laporan penjualan. Salah satu bentuk window dressing. Nah, ini penjualan fiktif ini untuk memperbesar jumlah laporan penjualan. Ini salah satu bentuk dari window dressing. Dan kemudian di awal periode berikutnya di reverse, dibuat jurnal balik seperti itu. Nah, untuk mencatat penjualan fiktif dibuat debitnya piutang, penjualannya kredit. Nah, seperti itu. Dan jika digunakan perpetual system, ada tambahan jurnal. Di debitnya harga pokok penjualan, di kreditnya adalah persediaan. Nah, ketemu lagi pada awal periode nih, berikutnya dibuat refreshing entry. Dibalik dia. Dari debitnya penjualan, kreditnya piutang. Ataupun sebaliknya, digunakan perpetual system ada tambahan jurnal, debitnya di persediaan dan harga pokok penjualannya di kredit, seperti itu. Ya. 8. Periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Tujuan adalah untuk meyakinkan jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian. Jadi jangan sampai ada penjualan tahun 2018 yang dicatat sebagai penjualan tahun 2019 atau penjualan 2019 yang dicatat sebagai penjualan 2018, yaitu maksud periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian, ya. Untuk itu harus dicatat, lebih baik minta kopinya, tanggal dan nomor terakhir dari faktur penjualan, DO,
faktur pembelian dan receiving report. Perhatikan juga syarat pengiriman barang. Apakah FOB shipping point atau destination point? Ya, itu. 9. Periksa jawaban konfirmasi bank, loan agreement, perjanjian kredit, notulen rapat, dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan sebagai barang jaminan atas kredit yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga. Jika ada, tentunya akan disebutkan dalam jawaban konfirmasi bank. Ya, bank memberikan konfirmasi bahwa emang barang itu dijaminkan. Perjanjian kredit dan notulen rapat, dan jika ada persediaan yang dijaminkan, maka hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, notes to financial statement. Ini yang dimaksud dengan pemeriksa jawaban konfirmasi dari bank, loan agreement, dan notulen rapat, seperti itu. 10. Periksa apakah sales atau purchase commitment per tanggal neraca. Maksudnya adalah jika ada purchase atau sales commitment yang menimbulkan kerugian yang material bagi perusahaan dalam periode berikutnya, hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus memeriksa kontrak penjualan dan pembelian yang realisasinya akan dilakukan di periode berikutnya dan memeriksa apakah ada penurunan harga beli atau harga jual di pasar di periode berikutnya. Ini harus diperiksa nih oleh auditor ya. Takutnya ada penurunan, kita tetap harga segitu ataupun ada kenaikan dari harga tersebut. Ini yang maksud dengan periksa apakah sales atau purchase commitment per tanggal neraca. Bagian dari prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. 11. Seandainya ada barang dalam perjalanan atau good in transit, lakukan prosedur di bawah ini. A. Minta rincian barang dalam perjalanan per tanggal neraca. B. Periksa matematikal akurasi penjumlahan dan perkaliannya maksudnya. C. Periksa subsequent clearance, seperti itu ya. Atau yang dimaksud penyelesaian sesudah tanggal neraca. Dalam hal ini, auditor harus menanyakan kepada klien dan memeriksa bukti pendukung. Apakah sesudah tanggal neraca, barang dalam perjalanan tersebut sudah diterima. Bukti harus diperiksa adalah laporan penerimaan barang atau receiving report. Jika sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan, barang dalam perjalanan belum juga diterima, kemungkinan terjadi pembatalan pembelian atau kesalahan pencatatan. Misalnya pada waktu dikirim purchase order dan dibayar uang muka pembelian dicatat. Nah ini. Dan debitnya barang dalam perjalanan sebesar 10 juta. Kreditnya kas dan bank 1 juta. Utang dagang dikredit 9 juta. Pada saat diterima, seharusnya dicatat. Debitnya persediaan sebesar 10 juta. Kreditnya barang dalam perjalanan sebesar 10 juta. Tetapi, oleh bagian akuntansi, karena kurang teliti dan tidak dicek terlebih dahulu, bagian akuntansi mencatat nih, debitnya persediaan 10 juta, kreditnya utang dagang 10 juta harusnya, pada saat diterima, nah ini, kreditnya persediaan 10 juta, kreditnya persediaan dalam perjalanan sebesar 10 juta, ya. Karena barang dalam perjalanan terus terlihat di buku besar, dan neraca sebesar 10 juta,
Padahal per tanggal neraca barang sudah diterima nih. Nah, auditor harus mengusulkan audit adjustment, ya, penyesuaian. Sebagai berikut, jurnalnya adalah utang dagang 10 juta di debit, di kreditnya adalah barang dalam perjalanan. Ini adalah audit penyesuaiannya yang dilakukan oleh auditor, seperti itu ya. Yang ke-12, buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Tadi itu adjustment yang diperlukan ya, sudah. 13, periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK, seperti itu ya. Ya betul Pak, terima kasih. Nah, ini contoh tes transaksi persediaan. Ya, ada tanggal bulan 1, tanggal 1 bulan 2 2019, PO-nya ini 007J02, keterangannya adalah PD Suganjaya pembelian 1000 unit bahan baku A sebesar 12 juta. Yang kedua 500 unit bahan baku B sebesar 2 juta. Jumlah keseluruhan adalah 12 juta ya. PPN-nya adalah 1.200.000. Jumlah keseluruhan adalah 13.200.000. Nah, ini adalah plotting, check it plotting ya, penjumlahan. Jumlahnya 12 juta, PPN-nya 1.200.000. Nah, A di sini adalah, nah, kolom A di sini adalah, Astagfirullah, Pak dosen. matematikal akurasi penjumlahannya ya. Ya, oke. Kelengkapan bukti pendukung. Apa nih kelengkapan bukti pendukungnya apa aja nih? Ternyata udah oke. Otoritas siapa nih penanggung jawab yang harus menandatangani berkas-berkasnya seperti itu. Oke. D, posting kartu stop. Ini udah oke. Yang ketiga, posting ke buku besar persediaan dan utang. Ya, kalau di pembeliannya dilakukan secara kredit. Dan posting sub buku besar utang. Nah ini. Sampel dipilih secara random dalam bentuk purchase order yang berjumlah di atas 10 juta. Kesimpulan di sini adalah transaksi pembelian bahan baku telah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, ini adalah contoh tes transaksi persediaan ya. Oke. Nah, ini contoh inventory konsep. Tanggal show of name 13 Desember 2019. Nama dan jenis barang cantum kode kalau ada. Satuan lokasi gudang Serang. Indomie kari ayam. Satuannya karton. Per buku adalah percatatan adalah 250 karton. Per kartu adalah 250 karton. Jadi tidak ada selisih. Pencatatannya sesuai seperti itu. Yang kedua Indomie Sotomi. Dia karton. Ya. Waduh. Nah, Indomie Sotomi. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Dia per konnya 150. Per kartu 150. Tapi di keterangannya adalah satu karton rusak. Ya, secara selisih ya tidak ada. Tapi setelah diperiksa ternyata satu karton rusak. Nah, itu bisa dijadikan
suatu adjustment nanti oleh auditor. Sampo Pantene botol, dia ada 500 botol per konnya, tapi per kartu ada 487, ada selisih 13 botol. Nah, itu nanti akan di adjustment oleh auditor seperti itu. Nah, ini ada top schedule persediaan di mana raw material per book 34089 juta. Setelah penyesuaian ada pengurangan nih pemakaian dari raw material tersebut sebesar 3.408.900 rupiah. Nah, ini per book nih yang disediakan oleh klien ya. Yang disediakan oleh klien setelah diperiksa ternyata ada pun. Nah, ini adalah hasil auditnya. Final balance-nya, hasil audit. Ini adalah yang tahun kemarin ya. Ini hasil tahun kemarin. Jadi ternyata ada pemakaian raw material sebesar 3.408.000 ya. Yang final balance-nya menjadi berkurang sebesar 10.680.100 rupiah. Sama seperti itu. Nah, ini kesimpulannya nih. Boleh kalian baca, bisa kalian baca seperti itu. Di sini dibuat oleh siapa nih? Misalnya audit junior, misalnya Arju. Nah, direview oleh Bapak nih. Benar nggak nih kerjaan Arju? Ketika direview oke, tanda tangan oleh Bapak. Ini juga tanda tangan. Dibuat tanda tangan oleh Arju misalnya. Nah, ini oleh Bapak, kliennya PT ReniQ. Schedule pemeriksaannya adalah persediaan, top schedule persediaan. Periodenya adalah 31 Desember 2019, indeks kertas kerja pemeriksaannya indeks kertas kerja F, seperti itu ya. Nah, ini contoh supporting schedule barang perjalanan. PO nomor ini Sukami Cilegon 3 juta PO. 3 PO di sini adalah bisa kalian baca lah. Semua keterangannya udah ada di sini. Tinggal kalian sering-sering membaca dan sering-sering melihat contoh soal seperti itu ya. Oke. Demikianlah presentasi atau materi pemeriksaan persediaan. Semoga materi ini berguna bagi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi